Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham lagi di analisa teknikal dan bandar muluki harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, ternyata hari yang kurang bagus ya. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Hari ini IHSG turun 0,88%. Buat teman-teman yang ingin support atau ingin donasi atau memberikan tip ke cuan-cuan saham, bisa. Caranya silakan klik link di deskripsi, link Sosiabas, itu akan direct langsung untuk kalau misalkan mau beri donasi ke cuan-cuan saham. Lalu buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan bisa sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap saya sudah ada waktu pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu seperti biasa ya. Hari ini transaksinya lumayan, 11,945 hampir 12 triliun ya. Masih angka yang bagus, tidak kecil lagi. Terus dengan pergerakan asing, hari ini asing net sell 435 miliar. Cukup besar, cuman sebenarnya ya kalau mau fair-fairan kecil kalau untuk di IHSG ya. Tuh, karena indeks kita aja kan market cap-nya 7.000 triliun ya, 7.100 triliun. Jadi 400 miliar itu tidak terlalu besar. Lalu masuk ke beberapa saham yang dijualin asing. Ada Bank BRI yang paling tinggi ya, yang bikin IHSG turun hari ini 212 miliar. Lalu ada Bank Mandiri 79,4 miliar, BBCA 44,8 miliar, Excel 33,5 miliar, lalu ERA 28,3 miliar, Bevin 24 miliar, Gudang Garam 22,9 miliar. Masuk yang dibeli asing hari ini masih Telkom yang menahan dan juga masih konsisten diakumulasi oleh asing ya. Sebenarnya Bank Mandiri kemarin juga konsisten, tapi hari ini tumben aja dia net sell asingnya. Telkom net buy 61,9 miliar, lalu Bank BNI 41,3 miliar, Astra 35,9 miliar, ICBP 10,7 miliar, ITMG 8,5 miliar, INTP 7,8 miliar. Oke, itu untuk pergerakan asing dan juga ya inflow. Outflow sih hari ini ya, karena net sell. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang hari ini turun 0,88%. Saya seharian tuh di perjalanan ya tadi ya, jadi nggak bisa ngecek pasar, dan ternyata waktu ini mau bikin konten sore-sore ini, baru buka RTI dan mau bikin konten, ternyata turun lumayan juga ya. Waktu sesi keduanya langsung dibanting. Sesi 1 sempat ya hitungannya hampir breakout ya, karena dia high-nya hari ini udah 6130. Resisten kan di 6115 doang. Ternyata hari ini high-nya sampai 6130, tapi ternyata masih nyungsep lagi. Lalu turun lumayan dalam, sempat konsol di sesi 1, lalu turun di sesi 2, seperti itu. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang wajar ya. Kenapa? Karena memang baru kena resisten. Kemarin memang saya bikin skenario IHSG segera breakout, harapannya segera breakout. Tapi kan bukan saya juga yang mengatur pasar. Dan saya pun juga kemarin juga udah bilang, kalau misalkan breakout, yaudah kita siap bullish. Tapi kalau ternyata belum breakout, ya siap-siap bakalan turun lagi gitu. Karena ya fungsinya support sama resisten tuh sama gitu. Ketika di atas ya dia bakalan mantul kalau kena resisten, tapi kalau di bawah kena support juga bakalan mantul. Dan ternyata karena belum berhasil breakout, akhirnya turun dan mantul ke bawah. Itu juga makanya kenapa saya bilang ketika di dekat resisten, kalau teman-teman trading ya, kalau mau aman ya bisa taking profit dulu gitu. Misalkan taking profit setengah atau semuanya sekalian juga nggak apa-apa gitu. Taking profit dulu, dan nanti kalau misalkan dia berhasil breakout, ya tinggal dibeli lagi gitu. Beli lagi setengahnya tadi, atau misalkan udah jual semua ya tinggal beli semua gitu. Terus tapi kalau misalkan dia nggak breakout, akhirnya turun. Nah, setidaknya kan kita kan udah taking profit gitu. Nanti turun, cari angka yang bagus, tinggal masuk lagi. Seperti itu. Itu apa ya, teknik-teknik buat masa konsolidasi lah. Karena kalau misalkan teman-teman niatnya trading baru konsolidasi, nggak di TP-TP, ya akhirnya cuma naik turun untung, nanti turun lagi BEP, terus turun kena stop loss keluar, nanti balik lagi ke area konsolidasi masuk lagi, terus naik untung nggak dijual lagi, turun lagi. Itu satu yang wajar di konsolidasi, karena memang bursa kita juga masih belum belum ada impulsif pergerakan yang
bullish gitu ya, terlalu kuat. Dia masih konsolidasi terus dari bulan Januari ini, turun naik gitu. Kalau misalkan kita lihat chartnya aja kan beda ya. Kalau dari misalkan dari September atau dari Maret 2020 ini kan beda seperti itu. Jadi ya kalau misalkan mau main konsolidasi ya jangan di swing dulu. Kan memang ada apa ya, 3 tipikal investor ya, trader sih. Ada yang scalper, ada yang swing trader, nah dan satu lagi investor. Kalau misalkan scalper tuh ketika market baru volatil kayak gini naik turun dia paling berjaya. Tapi kalau swing trader paling berjaya ketika market baru rally gitu. Kalau investor mah jangka panjang sekali ya seperti itu. Jadi ya disesuaikan aja dengan tujuan dan strategi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman niatnya mau trading dan pasarnya baru kayak gini, ya kita harus bisa menyesuaikan. Karena kalau misalkan pasar yang ngikutin kita, ya nggak bakalan mau juga. Wah ini cuan-cuan saham baru posisi full saham nih, saya bullish ya cuan-cuan saham gitu kan, nggak mungkin juga kan, atau gimana gitu. Jadi ya itulah market always right, tinggal kita yang menyesuaikan aja tuh. Dari indikator kemarin sempat naik ya, tapi hari ini udah turun lagi histogramnya. Lalu ini MACD-nya mau dead cross juga, tapi belum dead cross, jadi slow aja. Kalau tiba-tiba besok hijau pasti gagal juga dead cross-nya tuh, jadi memang perlu konfirmasi ya. Tapi kalau misalkan dead cross ya mungkin bisa koreksi lagi seperti itu. Karena itu kan udah apa ya, sinyal atau indikator untuk pelemahan. Kalau misalkan dead cross, kalau golden cross ya konfirmasi naik seperti itu. RSI-nya juga masih mengarah ke bawah, tapi sebenarnya kalau yang terakhir ini belum divergent ya harusnya ya, karena dia dari swing terakhir tuh ini turun ke bawah dan ini juga turun ke bawah. Ya harapannya ini adalah apa ya, koreksi yang wajar semoga, dan juga apa ya karena resisten aja. Dan heran juga saya ini 6115 ini susah banget breakoutnya. Udah 1 kali, 2 kali, di sini 3 kali, 4 kali. Ini juga shadownya banyak yang sampai ke sana tapi belum breakout. Ya mungkin mau ngabisin jatah bisa juga ya kalau misalkan dia benar-benar descending triangle, karena memang itu kan tren ya seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan kita sambungin pakai tren yang warna hijau ini kan uptrend dari bulan Maret waktu crash corona, sama biru ini kan downtrend dari Januari. Nah ini kan pas perpotongan, jadi kalau misalkan dia mau breakout itu nge-breakout 2 tren, sedangkan tren itu adalah support atau resisten paling kuat, dia pasti butuh power beda seperti itu. Terus juga dilihat dari COVID Indonesia yang terus meningkat ya, tapi ya kita lihat aja, karena memang ya sebenarnya yang mempengaruhi harga naik turun itu ya karena dijual atau dibeli gitu, bukan karena COVID. Tapi alasan itu misalkan kayak COVID, kayak kinerja perusahaan, prospek dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi keputusan jual beli gitu. Tapi mau COVID tinggi pun kalau nggak dijualin ya tetap nggak bakalan turun gitu loh harganya. Tapi kalau misalkan COVID-nya rendah tapi barangnya dijualin ya bakalan turun seperti itu. Jadi ya itu sesuatu yang beda, kayak yang mempengaruhi manusia dan mempengaruhi harga tuh. Cuman kalau misalkan dari chart ya kita cuman bisa menganalisa seperti ini. Akhir ini turun 0,88% dan mungkin bisa berlanjut ya, karena biasanya dia habis kena resisten bakalan turun dulu seperti itu. Untuk support sih ya kita pakai support yang kemarin karena masih belum breakout. Capek juga sih belum breakout ya. Itu ada sekitar 6.000. Ya semoga besok dia sampai 6.000 terus langsung ribuan ke atas ya. Harapannya seperti itu. Support di 6.000, resisten masih sama, resisten yang sangat kuat ya, 6115. Semoga aja lah segera breakout besok. Tapi kalau misalkan Kamis besok nggak breakout ya mungkin bisa koreksi lumayan ya, karena kita menuju Jumat dari TPS dunia yang biasanya merah. Tapi kita lihat aja, nanti kita analisa seperti itu. Untuk hari ini kalau menurut saya masih penurunan yang wajar walaupun banyak berita tentang COVID ya. Ini kalau by technical memang karena as simply as kena resisten gitu, makanya dia belum breakout dan akhirnya nyungsep. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kena resisten dan belum berhasil breakout ya pasti banyak orang yang TP gitu. Jadi demand-nya tidak bisa membreakoutkan suatu resisten. Akhirnya kalah sama supply dan harga turun. Dan ketika harga turun, orang pada nggak mau semakin turun, akhirnya semua pada jual, akhirnya tambah turun seperti itu. Kalau kita lihat indeks dunia juga sebenarnya pada hijau semua ya, Indonesia doang yang merah. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, US itu juga pada hijau semua. Indonesia doang ya. Semoga aja technical technical koreksi lah itu. Kita lihat aja yang besok Kamis dan hari Jumat.
Ini jadi masa-masa krusial soalnya. Kalau misalkan breakout ke bawah lagi, ya nggak tahu juga apakah bisa sampai ke sini lagi dan membentuk divergent, ya mungkin juga. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas, ya semoga segera bullish, seperti itu aja. Yang penting batasi resiko, mau bullish, mau bearish, mau sideways, tetap tugas kita adalah menjaga resiko dan punya trading plan seperti itu. Oke, itu untuk IHSG ya. Support resistannya tadi sudah, masih sama juga. Kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBRI yang hari net sell tertinggi ya. Dia turun 2,48% juga. Cuman tadi saya lihat kalau nggak salah BBRI itu walaupun net sell hari ini masih diakumulasi. Normal akumulasi ya. Normal sama small akumulasi dari broker PD, if you know what I mean. Cuman kok kalau saya lihat susah juga kalau PD beli sampai segini ya. Jadi kayaknya PD-nya ini PD menyamar ini, bukan PD retail. Semoga aja ya. Closing lagi di 3940 alias di bawah 4000 dan high-nya hari ini ada di 4070. Saya kira bakalan lanjutin kemarin dan ini yang kemarin saya maksud ya. Kemarin dia itu nge-breakout resisten krusial tapi volumenya kecil sekali gitu loh. Volume breakoutnya itu tidak mencerminkan konfirmasinya, makanya hari ini dia masih nyungsep lagi gitu. Kalau misalkan kemarin dia breakout, ini kan dia kan nembus ya kemarin ya, kemarin low-nya 3920, closingnya di 4040 kan berarti kan nge-breakout 4000. Kalau kemarin volumenya besar, saya yakin bakalan bagus. Tapi kemarin kalau misalkan teman-teman ingat, saya bilang hati-hati ini volumenya masih kecil seperti itu. Dan ternyata hari ini turun juga, nggak ada perlawanan, sampai bawah nggak ada shadow ya, closing di 3940. Tuh, dan dia ya mungkin masih di area konsolidasi seperti itu. Masih ada gap juga di sini 4200 dan sebenarnya kalau misalkan untuk jangka panjang masih sama. Ini BBRI masuk area buy ya. Itu 4000 sampai 3800. Kalau jangka panjang sih beli aja di situ. Nanti kalau misalkan dia turun lagi beli lebih banyak. Tapi kalau teman-teman trading kalau mau beli di situ ya silahkan bisa cicil-cicil lah di area 3800 sampai 4000. Tapi kalau misalkan jebol 3800-nya itu yang baru agak hati-hati karena dia bisa turun lumayan ya, mungkin nutup gap. Walaupun sebenarnya ini kalau menurut saya bukan common gap, jadi tidak perlu ditutup. Tuh banyak yang bilang kalau BBRI mau nutup gap di 3780 BBRI mau ke situ. Ya sebenarnya bisa juga dia ke situ. Cuman kalau yang saya lihat adalah ini bukan common gap, ini adalah breakaway gap. Dia nge-breakout ini, resisten cup handle-nya dia ini. Di sini kan dia koreksi harus bikin cup and handle, ini cup, ini handle, terus dia breakout sampai nge-gap gitu. Dan kalau menurut saya ini adalah breakaway gap. Dilihat dari volumenya juga yang di sini ya, waktu dia bikin gap ini kan 10 November ini volumenya besar sekali. Ini breakaway gap dan kalau menurut saya nggak perlu ditutup. Cuman kalau misalkan mau ditutup, sebenarnya bakalan lebih bagus seperti itu. Kalau misalkan 3800 jebol, ya berarti supportnya dia di 3700 dan saya yakin itu akan sangat kuat sekali menahan Bank BRI. Seperti itu untuk BBRI. Dalamnya malah ada akumulasi ya akhir-akhir ini, 3 hari terakhir. Tuh. Itu untuk BBRI. Lanjut kita ke BMRI yang biasa diakumulasi kok hari ini dijualin asing. Tapi ya kalau dibandingkan dengan akumulasinya jelas masih belum sebanding dengan penurunan hari ini ya. Nih, bandar movementnya aja belum kelihatan turun sama sekali. Foreign flow-nya juga masih turun sedikit sekali dibandingkan dia naiknya. Jadi sebenarnya sekarang posisi masih di dalam bandarnya seperti itu. Kecuali kalau udah arahnya ke bawah turun terus. Nah itu berarti baru posisi nggak di dalam si bandarnya ini. Seperti itu. Kalau menurut saya ini masih aman dan mungkin dia merespon pasar yang kurang bagus ya. Bahkan hari ini dia turunnya volumenya kecil sekali ya. Ini kayak turun nggak ada artinya lah karena volumenya kecil sekali Bank Mandiri ini. Dan kalau menurut saya masih oke. Malah ini bisa dimanfaatkan untuk buy sebenarnya karena dia di dekat area 6000 ya, itu support kuatnya Bank Mandiri. Tuh, tapi kalau misalkan 6000 jebol ya nanti dia ada arah ke sini lagi 5600. Cuman nggak yakin juga sih saya kalau misalkan sampai 5600. Itu lumayan dalam karena dia ada di akumulasi. Kalau misalkan sampai ke 5600 ya pasti yang di dalam bakal jualan itu. Tuh. Harusnya masih aman ini untuk Bank Mandiri ini. Tuh. Hari ini juga volumenya kecil sekali ya, tidak mencerminkan candle-nya yang turun 2,43%. Dari indikator memang dia udah turun, histogramnya turun, bahkan udah dead cross juga, RSI-nya juga udah turun, seperti itu. Ya kita lihat aja, wait and see dulu lah. Cuman kalau memang dari bandarmologi masih bagus sekali Bank Mandiri ini kalau menurut saya. Akumulasinya sudah mencerminkan
akan terjadi sesuatu. Cuman mungkin dia merespon pasar yang jelek, jadi ya bandarnya nggak mau ngangkat. Kenapa? Karena kalau misalkan pasar baru jelek diangkat sama bandar, ya nanti retailnya malah TP semua gitu. Jadi kayak bandarnya sedekah ke retail, kan rumusnya nggak kayak gitu. Rumusnya kan retail sedekah ke bandar ya. Kalau nggak bisa ngikutin tuh, jadi kalau misalkan pasar baru jelek memang lebih baik diistirahatkan dulu. Karena kalau misalkan pasarnya jelek dia maksa diangkat sendiri, ya malah pada TP di situ, ya bandarnya nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut kita ke Excel. Excel ini sebenarnya ada view jangka panjang. Dan memang sektornya baru pada menguat semua ya. Kayak kemarin si Telkom diakumulasi terus. Ini sebenarnya dia udah kelihatan sinyalnya tuh dari sini. Area 2000 itu. Waktu itu saya lihat dia udah diversion panjang sekali. Harganya membentuk lower low terus, tapi indikatornya membentuk higher high terus. Itu saya masih ingat banget itu waktu bikin konten yang netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab ya. Di area 2000 ini saya bilang Excel bagus sekali. Karena ada bandar juga. Kelihatan banget itu kerjaannya bandar. Masa di broker summary-nya bulat angkanya 30.000 lot, itu kan pasti satu orang gitu ya. Tuh. Dan ternyata dia naik banyak banget. Sekarang udah sampai 2750. Dan kalau menurut saya pun masih bagus untuk si Excel ini. Memang terakhir kemarin dia udah bikin divergen ya, waktu yang saya garis ini. Ini dia divergen, ini juga udah, ini harga naik tapi indikator turun, akhirnya dia koreksi. Tapi ternyata masih lanjutan kenaikan. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dia berhasil nge-breakout ini. Cuman kalau kita lihat sebenarnya RSI-nya udah ada tekuan, yang artinya ya dia divergen lagi. Karena harganya ke atas lagi, tapi indikatornya ke bawah. Harusnya ini tanda-tanda dari tren melemah. Cuman kalau menurut saya, harusnya ini masih oke sih untuk si Excel ini. Tuh. Malah view-nya sih kalau misalkan ini sesuatu yang wajar juga ya, karena dia udah kena area supply yang cukup kuat. Ini bukan resisten lagi, tapi area supply. Kelihatan banget dia harga itu konsolidasi di sini ya. Gagal breakout terus. Udah 1 kali, 2 kali, seperti itu. Sebelumnya juga jadi support kuat di area sini. Di area sini, ini resisten ya. Itu area 3000 lah itu kuncinya. Dan sekarang ini sebenarnya udah pucuk banget. Alangkah lebih baik kalau misalkan teman-teman belum punya barang, tunggu dia breakout 3000 sekalian. Kalau misalkan dia breakout 3000, saya bakal rekomend sekali sih untuk masuk di Excel ini. Karena dia ada double bottom besar sekali ya. Bottom 1, bottom 2, dan targetnya kalau by teori ya sesuai dalam bottomnya ini. Kalau misalkan bisa breakout 3000. Nah, mungkin target ya sampai ke sini sekitar 4.000-an ini. Tuh, tapi kalau bisa breakout 3.000. Kalau misalkan nggak jadi breakout 3.000, ya mungkin bisa koreksi dulu. Yang pasti untuk sekarang yang saya lihat di chart adalah sudah terjadi divergen. Jadi mungkin hati-hati dulu. Setidaknya hal-hal kayak gini bisa dimanfaatkan lah buat entry. Karena memang ya kalau kita lihat memang kurang bagus ya. Ini ada rising wedge juga untuk si Excel ini. Rising wedge ini kan kurang bagus, bukan continuation ya. Kalau dia bikin flag atau falling wedge itu bakalan oke. Tapi ternyata dia bikin rising wedge, walaupun sebenarnya dia breakoutnya ke atas ya. Kita lihat aja nanti bakalan gimana. Seperti itu. Yang pasti ini udah deket banget sama resisten. Kalau misalkan dikasih breakout, silakan entry setelah dia breakout 3000. Tapi kalau belum berhasil breakout, ya bisa TP dulu. Kalau kemarin yang pada ikut nyerok di harga 2000 ya, TP sebagian, setengah, atau TP semua. Nanti kalau dia breakout baru masuk lagi, seperti itu. Setidaknya kalau udah TP kan, kalau dia turun cuannya nggak hilang gitu. Karena lebih sakit ya kehilangan yang udah cuan daripada cut loss tuh kalau menurut saya ya. Kehilangan yang udah cuan, udah nganalisa, udah tepat tapi belum sempat masuk, udah jalan duluan. Nah, itu lebih sakit kalau menurut saya daripada kita cut loss ya. Seperti itu. Itu batasi resiko aja. Resistennya di area 3000 untuk supportnya ya sebenarnya dia dari bond juga, dari area 2700 ini ada support kelihatan sekali. Cuman kalau dilihat dari tanda-tandanya nggak tahu sih, kayaknya bakal koreksi. Tapi nggak tahu juga ya, karena saya pun juga bukan dukun. Saya cuma bisa menganalisa, melihat tanda-tanda. Saya lihat ada hujan. Saya lihat ada awan mendung, saya lihat ada angin, tapi kan belum pasti hujan juga. Tuh kira-kira seperti itulah gunanya analisa itu. Tugasnya apa? Ya tugasnya kita bawa payung. Perkara hujan atau enggak, kalau enggak hujan ya enggak masalah. Tapi kalau hujan, nah setidaknya kita ada siap payung. Seperti itu. Tuh, ini untuk Excel. Tapi kalau sektornya masih bagus banget kok. Dilihat dari si Telkomnya. Tuh, kalau misalkan koreksi ya support kuatnya sebenarnya di 2400. Tapi kalau sampai 2400 enggak juga sih harusnya. Kita lihat dulu aja untuk si Excel ini.
Hari ini juga asing keluar soalnya nih ya. Tapi kalau kita lihat dari chart memang bandarnya belum keluar sama sekali sih. Tuh, dan nggak ada hubungannya sama asing. Harga naik ketika asing turun terus seperti itu. Malah kalau misalkan kita lihat ya barangkali dia korelasinya negatif ya. Ketika asing turun harganya naik, ya berarti semakin asingnya keluar semakin harganya naik gitu kan. Kalau misalkan kita artikan dengan korelasi yang negatif seperti itu. Cukup menarik. Bandarnya belum keluar kok dan akhir-akhir ini diakumulasi terus untuk si Excel ini. Batasi resiko aja. Itu untuk Excel. Lanjut kita ke Bevin yang udah 1000 harganya sekarang. Udah all time high ya ini ya. Hari ini volumenya bagus. Terus juga candlenya lumayan juga. Shadow-nya cuman kecil ya. Ini juga, nah ini yang kemarin saya maksud, yang saya bilang udah terjadi divergen ketika harga ke atas, tapi indikatornya ke bawah. Cuman ya ternyata itulah yang saya maksud juga dengan divergen itu bisa digagalkan. Dan sekarang Bevin udah nggak divergen lagi. Harganya ke atas, indikatornya juga ke atas. Karena dia udah nge-break yang ini. Tuh, itulah yang saya maksud dengan divergen itu bisa digagalkan juga. Tuh, makanya kalau kemarin sih saya bilangnya tunggu dia koreksi ke 800 ya, area 800 baru masuk. Tapi ternyata nggak koreksi dan malah divergennya digagalkan. Seperti itu. Lalu sekarang dia udah ada 1000, volumenya juga lumayan. Ya 1000 ini resisten psikologis ya, karena dia juga ada all time high. Resistennya udah nggak ada lagi ya, tinggal pakai resisten psikologis ini. Kalau nggak ya pakai Fibonacci extension. Seperti itu. Dan kalau misalkan mau fair-fairan ya kita lihat dia arahnya sebenarnya udah dari atas karena dia udah sampai 1015 lalu closing di 1000. Kalau misalkan kita lihat candle intraday-nya atau candle kecil, nah ini bagus sih sebenarnya kayak gini nih. Ini kan dia opennya 965, close-nya 1005. Jadi dia nge-breakout 1000 pakai candle ini jam 11 siang tadi ya, dan volumenya ternyata bagus. Cukup menarik, mungkin bisa diartikan kalau ini udah breakout dan udah breakout 1000-nya. Tuh. Masih oke untuk si Bevin ini. Untuk support terdekatnya ya sekarang berarti di 1000. Tapi kalau misalkan dia nyungsep lagi ya support terdekatnya di sini sekitar 925. Tuh, divergennya sudah tidak ada untuk yang dekat. Tinggal kita lihat apakah dia bisa nge-breakout high sebelumnya ya, yang sini sama sini. Tuh, karena kalau misalkan nggak bisa di-break ya bakal divergen lagi karena harga ke atas tapi indikatornya masih ke bawah. Tuh, kita lihat aja. Yang terdekat udah di breakout tapi divergennya. Cukup menarik Bevin ini. Saham punya story juga ya, salah satu grupnya Northstar investornya, salah satu pemiliknya Goto juga. Ada hubungannya lah sama Gojek ini. Dan Gojek ya tahu sendiri lah ya. Masih bakal menarik. Tuh, masuk yang dibeli asing. Telkom masih 3.300 ya, nggak usah kita cek. Lalu BBNI coba kita cek deh. BBNI hari ini turun 2%, tapi asingnya malah masuk. Dia juga ada diakumulasi terus BBNI ini dari 27 Mei, tapi harganya belum mencerminkan pergerakannya. Nah, coba kita cek divergennya ya. Ini harganya ke bawah, tapi indikatornya ke bawah. Artinya belum ada divergen. Cuman kalau dari sisi bagusnya adalah dia udah masuk area oversold. Seperti itu. Tuh. Tapi kalau misalkan kita tarik dari yang sini, ini udah ada divergen sih sebenarnya. Karena ya setidaknya dia masih ke atas. Kalau misalkan ada candle konfirmasi dan ada tekuan, ini kan berarti kan arahnya ke atas ya. Karena ini di area 27,35, kalau yang sekarang masih di 28,78. Arahnya ke atas tapi harganya ke bawah terus sejak sini. Itu kan artinya divergen yang kuat juga ya. Tuh. Kalau yang terdekat pun juga belum ada divergen. Lebih baik tunggu konfirmasi aja. Cuman kalau dia dari pergerakan asingnya sebenarnya bagus. Foreign flow-nya dia ternyata naik terus ya. Memang tapi untuk bandar movement-nya masih belum jelas pergerakannya. Seperti itu. Kalau untuk support ya selama dia nggak bikin low baru harusnya menarik sih. Ini kan low terakhirnya itu kan di 4780 ya. Kalau misalkan dia ke 4780 lagi, kalau menurut saya kalau mau spec buy silahkan sih, tapi jangan lupa stop lossnya ya. Kalau enggak ya setidaknya nyicil lah 4780 atau area 4800 itu bisa nyicil, lalu setelah itu bisa di area 4700 sampai 4650-an ini ada sampai 4700 sampai 4600 ini ada area support cukup kuat juga. Seperti itu. Cukup menarik untuk Bank BNI ini karena asingnya masuk terus juga ya ternyata.
foreign flow-nya naik terus walaupun harganya masih ke bawah. Ya karena pasarnya mungkin belum kondusif aja. Cuman yang jelek adalah dia udah jebol dari area demand-nya dia yang saya kotakin warna pink ini. Jadi ya sekarang jadi bakalan jadi area supply. Kalau misalkan dia rebound masuk ke area pink lagi, setidaknya bakalan banyak orang yang pada jualan karena sebelumnya nyangkut. Seperti itu. Tuh sih. Dari bandar foreign flow-nya bagus, terus dari RSI-nya diversionnya sih belum ada. Tapi kalau yang panjang udah ada ya. Sama dia udah masuk area oversold juga. Itu bagusnya. Kalau jeleknya ya dia masih ke bawah, histogramnya masih ke bawah. Seperti itu. Jaga aja di low kemarin, low terakhir ini di 4780. Kalau dia tidak breakout 4780 itu biasanya bakal konsol ke samping lalu ke atas seperti itu. Atau nanti kita lihat ke depan dulu aja. Itu untuk BBNI. Lanjut kita coba ngecek ITMG ya. Ini juga pada turun juga batu bara. Belum pada jalan. Cukup menarik ITMG ini, malah dia baru meretest ya ternyata. Yang sebelumnya udah breakout, lalu dia retest sekarang di sini. Ini kan saya garisin ya warna merah. Dan dia juga bahkan dari bond 2 kali dari garis merah ini. Sekali 21 Juni sama hari ini juga dia ada dari bond karena ada shadow dari bawah. Untuk akumulasinya hari ini belum kelihatan, cuman kalau dari bandar movementnya masih naik terus. Bandar volumenya juga hijaunya lebih banyak. Foreign flow-nya juga naik terus. Inilah kenapa dia breakout paling cepat ya dibandingkan yang lain. Karena memang dari dalamnya paling bagus ITMG. Dari akumulasinya dan lain sebagainya. Tuh, terus juga kalau misalkan teman-teman tahu kayak Adaro, PTBA itu kan dia kan penjualan batu bara itu kan ini ada hubungannya dengan harga batu bara kemarin ya. Adaro PTBA itu kan ada yang dijual di lokal juga ya, ke PLN dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan dijual ke PLN itu harganya itu cuma mentok di $70. Beda sama tidak menggunakan patokan yang Newcastle kemarin. Tapi ITMG ini porsinya tuh 80% diekspor ke luar negeri. Makanya kenapa ketika batu bara bergerak ITMG ini geraknya juga paling cepat. Seperti itu. Karena dia memang korelasinya kuat dengan Newcastle karena jualan dia ini ke luar negeri 80% kalau data yang saya lihat ya untuk si ITMG ini. Masih menarik juga sebenarnya untuk si ITMG ini. Dan kalau menurut saya sih, kalau misalkan niatannya memang jangka panjang ya, mau ngikutin harga batu bara, sebenarnya kalau saya bilang, ITMG ini selama masih di bawah 5, ini kan high-nya sini ya, high-nya 15.700, selama masih di bawah 15.700 itu masih oke sekali ITMG ini. Tuh, kemudian dia juga turun karena kena resisten ya, high-nya sampai 15.225. Tuh, kalau misalkan teman-teman mau buat perjalanan jauh, ITMG, ya selama dia masih belum breakout 15.700 juga buy aja nggak masalah. Tuh kalau menurut saya, kalau mau yang sampai akhir tahun ya atau hold lama lah, ngikutin sampai dia bereaksi terhadap harga batu baranya. Karena kalau misalkan kita lihat juga waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil-kecil, ini kan koreksi sehat. Seperti itu. Masih bagus lah, yang pasti saya masih percaya dengan saham batu bara. Cuman ya saya kembalikan ke teman-teman sendiri, silahkan punya analisa sendiri-sendiri. Tapi kalau saya lihat dari katalisnya, ya harusnya bakal jadi sesuatu sih harga batu bara tuh, terlepas dari rumor jeleknya ya. Itu kalau menurut saya bukan PR setahun 2 tahun, enggak. Kalau misalkan mau berubah ke energi yang lebih ramah lingkungan tuh masih butuh waktu yang cukup lama lah, seperti itu. Itu aja, itu opini pribadi sih kalau yang terakhir. Yang pasti keputusan jual beli dan trading plan kembali ke teman-teman dan jangan sampai lupa. Seperti itu. Untuk support berarti sekarang ini sekitar 14 ribuan ya, 14.250, 14.175 sampai 14.000 itu dia ada support. Itu resisten sama 15.700. Dan kalau 15.700 bisa breakout, menurut saya bakalan jalan ini TMG. Kencang harusnya. Seperti itu untuk TMG. Lanjut kita ngecek yang merah-merah. Arto ARB nih, abang jago nih, tumben-tumbenan nih. Atau party perbankan digital udah kelar nih. Coba kita cek ya. Nah, kemarin dia habis hit target, hari ini langsung ARB 6,9% ya. ARB-nya volumenya kecil dan memang kemarin udah masuk area oversold ya. Jadi itu memang suatu yang wajar. Kalau dari swing terakhirnya belum ada divergent karena ini arahnya ke atas, tapi ini juga arahnya ke atas harganya. Cuman memang kalau dari sebelum-sebelumnya udah ada high sebelumnya ya untuk si Arto ini. Dan ya
Kalau saya lihat sih masih oke untuk koreksi hari ini ya. Malah bisa aja ini di markdown mungkin. Seperti itu. Karena dari volumenya kecil, divergent juga belum ada. Tapi dia turunnya sampai 6%. Seperti itu. Tapi kalau bandar movement, ya sebenarnya kalau fair-fairan ini kurang oke sih dibacanya. Bandar movementnya Arto. Tapi kalau kita lihat dari sini ya baru keluar setengah aja, belum ada kan untuk bandar movementnya. Untuk foreign flow juga masih baru keluar sedikit setelah dia naik tinggi ya di Arto ini. Seperti itu. Yang pasti memang di satu sisi ini udah naik tinggi sekali. Jadi sesuatu yang agak bahaya. Karena semakin tinggi harga itu semakin tinggi resiko. Karena semakin mahal, yang beli semakin dikit, supply semakin banyak, ya harga bakalan turun. Seperti itu konsepnya. Tuh. Ini juga sebenarnya patternnya ada cloud cover ya. Atau bearish engulfing. Nggak tahu juga karena dia opennya sama kayak kemarin. Opennya sama kayak high-nya sama kayak kemarin tapi close-nya di bawahnya kemarin. Cuman kalau menurut saya volumenya belum mengkonfirmasi dari si Arto ini. Seperti itu. Untuk support masih di 13.500. Kalau misalkan 13.500 jebol, ya lanjut dia bisa ke 12.500. 13.000 lalu 12.500. Itu untuk Arto. Kalau resisten, break high sebelumnya, high hari ini juga ya, itu 14.950 sama 15.000. Kalau break 15.000 harusnya bakal lanjut lagi. Dan kalau kita lihat beberapa saham-saham bank digital memang baru pada koreksi ya. Seperti itu. Lanjut kita cek Breeze. Lama nggak kita cek, banyak yang request juga. Hari ini turun 3%. Dan sebenarnya dia udah divergent juga ya. Ini si Breeze ini. Turun 3%, volumenya sih kecil, tapi memang akhir-akhir ini mulai ditinggalkan ya. Agak kangen waktu Breeze tuh rally gila-gilaan tuh. Dari harga 400 perak sampai harga 4.000, 10 kali lipat itu ya. Modal 1 juta jadi 10 juta, modal 10 juta jadi 100 juta. Tuh. Dan akhirnya dia koreksi terus. Mungkin pada TP-TP yang pada dapat di bawah ya. Seperti itu. Dia memang kalau menurut saya sih jelek ketika dia jebol ini. Area supply, area demand-nya dia ini. Di bottomnya tuh 2200-an tuh. Dia agak jelek ketika ketika dia jebol 2200 tuh dan akhirnya turun terus seperti itu. Cuman satu yang positif adalah dia udah mulai divergent ya. Ini indikatornya udah ke atas terus. Sedangkan harga masih ke samping cenderung ke bawah karena dia membuat low baru ya. Seperti itu. Cukup menarik untuk si Breeze ini. Setidaknya kalau menurut saya bakalan ada technical rebound harusnya. Tuh, tapi ya kalau untuk pembalikan arah saya belum tahu. Kalau ditanya naiknya kapan Mas? Kalau sampai dia breakout sini 2100. Karena itu bakalan bikin double bottom. Tuh, kalau misalkan skenario bullishnya kalau menurut saya kayak gitu. Dia lanjut dari divergentnya ada katalis breakout 2100, setidaknya dia bisa ke 2400. Kalau breakout 2100. Tapi kalau ternyata ini dead cat bounce doang, lalu dia jebol ke bawah, ya dia bakal masuk ke area demand lagi yang pink di bawahnya ini sekitar 1560. Seperti itu. Kalau untuk katalis ya sebenarnya masih bagus banget ya secara bank syariah terbesar di negara dengan muslim terbanyak itu kan bisa dibayangkan sendiri. Cuman kalau kita lihat dalamnya memang dia didistribusi terus, banyakkan bandar volumenya ke bawah, bandar movementnya juga turun terus, foreignnya juga ya setahu saya Breeze ini bandarnya bukan asing sih. Jadi ya seperti itulah. Tuh, tapi kalau misalkan dia ada candle konfirmasi entah hammer, inverted hammer untuk pembalikan arah bakal menarik karena setidaknya dia bakal bikin yang namanya technical rebound karena sudah divergent ya, regular bullish divergent. Tuh, setidaknya bakal mantul. Lumayan juga kan kalau mantulnya kayak kemarin dapat 5%, di sini dapat 6%, dari 1735 sampai 2100, 10%-an lebih lah itulah. Tuh, tinggal dilihat aja yang besok seperti apa. Lanjut coba kita cek Adro-nya ya. Adaro ini juga masuk merah-merah. Batubara baru pada koreksi hari ini. Nyungsep lagi ternyata Adaro, tapi dia masih bertahan di supportnya. Kelihatan banget sebelumnya resisten ya. Di sini dia merespect 1260 jadi resisten. Di sini dia respect 1260 sebagai support. Lalu dia di sini respect lagi sebagai resisten, di sini sebagai resisten lagi. Dan ya kalau mau cari sudut pandang yang bagus memang dia baru retest gitu karena kemarin baru breakout dan kalau 1260 nya kan belum di retest
baru tanggal 21 sama hari ini retestnya seperti itu. Turunnya pun juga volumenya tidak terlalu besar. Yang besar cuma waktu 18 Juni doang ini yang jeleknya. Dia turun 3%, volumenya lumayan seperti itu. Tuh. Kalau misalkan dia jebol 1260, kalau menurut saya dia bakal masuk area konsolidasi lagi. Tuh. Cuman setidaknya kalau sampai ke 1150 harusnya enggak ya. Minimal maksimal ke sini lah 1200 aja. Kalau misalkan 1260 jebol, itu dia bisa ke 1200. Tapi kalau misalkan dia rebound dari 1260, ya berarti ini baru retest aja dan ya udah arahnya ke atas lagi. Atau dia mau bikin cup handle lagi bisa juga. Ini dia udah ada cup besar ya. Ini calon bikin handle. Dan kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya, karena dia baru koreksi dari swing low ke swing high-nya. Nah, itu memang di area 1255 itu ada Fibonacci 0,618 golden pocket. Itulah. Malah kalau menurut saya kalau pengen masuk ya teman-teman yang kemarin ketinggalan, ini bisa mulai dicicil sih di area 1250 ini. Kalau teman-teman pengen masuk Adaru, itu soalnya udah pasti support, terus juga ada Fibonacci 0,618, harusnya ya kuat menahan itu. Tapi kalau mau aman memang jangan sekali beli, lebih baik nyicil. 1260 misalkan masuk 70%. Kalau dia sampai ke 1200 masukin 30%-nya. Itu kalau jangka pendek. Kalau jangka panjang mah ya beli aja terus di hold sampai akhir tahun. Seperti itu. Itu untuk Adaru. Yang pasti katalisnya masih menarik. Cuman memang hari ini dia ada distribusi besar. Terus juga kemarin juga ada distribusi dari 3 hari yang lalu ya. 21 Juni, 22 Juni, 23 Juni. Distribusi terus. Badar movement-nya mulai turun tapi belum sebanding sama naiknya dia kok. Foreign flow-nya juga masih belum turun. Seperti itu. Katalisnya masih bagus kok menurut saya. Cuman ya memang waktu saya bikin konten batubara, saya juga bilang itu bukan target sehari 2 hari, bukan target seminggu 2 minggu. Enggak, itu target ya minimal sampai akhir tahun. Seperti itu. Lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau. Agi ternyata kemarin retest doang ya, walaupun volumenya agak serem. Nah, ini kita buka sekalian aja ya. Agi. Kemarin dia closing di kemarin saya bilang kurang oke Agi ini karena dia closingnya 1190 menembus support ya, walaupun sebenarnya kalau misalkan dibikin area support ya 1190 itu belum tembus juga gitu karena dia masih closing di 1190 low-nya ya 1190. Cuman kemarin saya bilangnya kurang oke karena berhentinya tuh karena ARB bukan karena dia rebound gitu. Selain itu juga dikonfirmasi dengan volume yang besar. Tapi ternyata hari ini dia rebound dari support dengan volume yang lebih besar lagi. Lalu ada small accumulation ya. Seperti itu. MG pun masuk lagi. Kemarin ini yang angkat MG-nya langsung TP. Ini MG-nya nyicil lagi. Memang agak ugal-ugalan kalau si MG itu. Harus paham cara mainnya ya. Tapi tidak semua MG ya. MG yang saya maksud ini. MG Bandar aja ini. Orang-orang yang udah lama di bursa pasti tahu kok si MG itu mainnya ugal-ugalan seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita mau fair-fairan ya kita lihat malah dia ini berarti dah konfirmasi breakout karena kemarin dia breakout dengan volume besar, retest walaupun retestnya tidak volume kecil ya, tapi hari ini dia rebound dengan volume lebih besar lagi. Diversion pun juga belum ada. Ini agak menarik sebenarnya seperti itu, tapi kalau lihat bandarnya kayak gini lebih baik yang jantungnya kurang kuat jangan coba-coba ya, nanti dibanting ARB seperti itu kayak waktu di sini nih tuh. Tuh dia udah keluar breakout dari masa konsolidasinya dan target terdekat sebenarnya di sini 1430 ini tuh. Hari ini juga ada sampai 1430 ya, kelihatan sekali 1430 ini resisten, terus dia ada yang jualan akhirnya turun dan closing di 1340 tuh. Cuman sekarang pun dia juga ada di area support. Sebelumnya 1340 ini untuk area rebound ya. Dan dia udah closing di sana. Cukup menarik, berarti sekarang ada di support minor sih harusnya. Untuk support kuatnya ada di sini sekitar 1220-an ini. Itu support cukup kuat tuh, 1230 sampai 1200-an. Untuk resisten ada di 1435 high-nya hari ini sama high-nya di sini juga. Kalau misalkan bisa breakout ya lanjut ke sini sekitar 1600-an. Apakah bisa ke sana? Kita lihat aja. Tapi memang kalau kita lihat kemarin dia ada divergen kuat sekali ya. Ketika harganya ke samping terus cenderung ke bawah, tapi RSI-nya ke atas terus. Divergennya semakin kuat dan akhirnya kemarin sampai arah ya. Mantap sekali. Lanjut kita cek SRTG all time high, tinggal pinter-pinteran mainannya aja. Kayaknya 7 dulu aja. Udah mau 17.30 juga mau azan.
Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.